Batu TV. Seneng kuyon uwong-uwonge, arek-arek milenial akeh prestasine, ibu-ibu bapak-bapak akeh rejekine, mlaku-mlaku mlebu metu kampung lawas, tambah bois tambah resik tambah apik, wisata kuliner ono nandi ae, ojo kuwatir kabeh enak rasane. Kota Malang ancen boys, salam satu jiwa iku main musik, sepak bola, bantengan jaranan jadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Kayu tangan dadi jujukane turis, selfie gawe kenangan sing manis, jalan ijen dalane sing apik tamane, alun-alun panggon dolen rame-rame, pahlawan trip dalan sejarah dhewe, panggen uwong wani mati gawe negarae, mula ayo dieling kabeh ceritane, ojo sampe awak dhewe lali asale. Kota Malang ancen boys, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, bantengan jaranan jadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nawak Ngalam semuanya. Saya Vivin Citra Anggraini saat ini sedang berada di gedung bersama pemerintah Kota Malang, di mana pada hari ini Kamis 28 Januari 2021 akan dilakukan pencanangan vaksin di Kota Malang. Dan kalau Nawak Malang saat ini sedang melihat gitu ya, persiapan sudah dimulai. Kemudian Bapak Wali Kota juga sudah hadir dan meja-meja juga sudah tertata, di mana program ini, vaksin pertama di Kota Malang ini diharapkan sebagai salah satu ikhtiar dalam pencegahan virus COVID-19 dan tentunya juga dapat memutus rantai penularan virus COVID-19. Dan mungkin dalam persiapan ini bisa dilihat ya, ada beberapa meja yang sudah dipersiapkan. Bisa dilihat ada meja pertama, di mana meja ini nantinya dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Ketika mendaftar, penerima vaksin harus memiliki e-tiket ataupun EKTP. Kemudian di meja kedua diperuntukkan untuk screening kesehatan. Jadi di sini penerima vaksin akan dites kesehatan terlebih dahulu sebelum menerima vaksin. Kemudian meja ketiga ini adalah meja pemberian vaksin. Dan pastinya nanti di sini akan ada 2 vaksinator yang akan melakukan vaksinasi. Yang terakhir adalah meja keempat, Nawak Ngalam. Jadi meja keempat ini adalah meja transit, di mana penerima vaksin nantinya akan menunggu kurang lebih selama 30 menit untuk menunggu hasil, atau dalam artian adalah adakah memungkinkan timbulnya gejala-gejala yang tidak memungkinkan, sehingga di meja transit ini penerima vaksin akan menunggu. Kemudian penerima vaksin nantinya juga akan mendapat sertifikat sudah melakukan vaksinasi. Nawak Ngalam berbicara masalah vaksin di Kota Malang sendiri, vaksin sudah tiba pada hari Senin kemarin dan tiba langsung di Dinas Kesehatan Kota Malang, kemudian untuk disimpan, kemudian untuk didistribusikan. Tentunya vaksin ini adalah sebagai salah satu untuk menekan angka kematian akibat COVID-19 dan juga sebagai pelindung diri. Selain kita tahu bahwa untuk melindungi dari virus COVID-19 bisa kita lakukan sehari-hari dengan selalu menjaga protokol kesehatan dengan mengingat 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Dan tentunya vaksin ini juga menjadi salah satu sebagai amunisi untuk tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Vaksin Sinovac datang di Kota Malang pada Senin kemarin. Sebanyak 10.240 dosis vaksin Sinovac telah tiba di Kota Malang. Dan vaksin ini sendiri nantinya akan diharapkan sebagai salah satu ikhtiar dalam pencegahan virus COVID-19 dan tentunya dapat memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Proses vaksinasi ditargetkan akan berjalan sampai April 2021 dan penerima vaksin di Kota Malang sendiri terdiri dari perwakilan tenaga medis, penjabat publik, tokoh agama, influencer, dan juga perwakilan penyandang disabilitas. Dan tentunya Nawak Ngalam, kalau boleh kami informasikan, untuk tenaga kesehatan sendiri di Kota Malang tercatat 6.450 yang sudah terverifikasi untuk menerima vaksinasi. Nah, sekarang mari kita ikuti acara untuk pembukaan Forkopimda Kota pencanangan Malang vaksin COVID-19. yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang dan yang kami hormati Bapak Ibu penerima vaksin COVID-19 serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya lah maka pada hari ini Kamis 28 Januari 2021
bersama-sama kita ikuti pencanangan vaksinasi COVID-19 aman dan halal dengan tema jaga diri, jaga keluarga, jaga negara, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar acara pagi hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa dan doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad Soleh. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, Zat penguasa, pemilik, pemangku dan penentu segala sesuatu, atas curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, kami bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan pemberian vaksin di pagi ini. Berkahi, ridhoi, rahmati, lancarkan dan mudahkan kegiatan ini ya Allah. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sehatkanlah ya Allah pemimpin dan masyarakat di negeri ini. Pulihkan pertumbuhan ekonomi di negeri ini ya Allah. Makmurkan, berkahi dan ridhoi keluarga, kota dan negeri kami. Ya Allah, ya salam, salimna min corona bijahi sayyidina Muhammad Rasulillah. Ya Allah, Zat pemberi keselamatan dan penguasa semesta, lindungi dan jauhkan bangsa kami dari balak dan bencana, dari mara bahaya dan musibah, dari wabah dan pandemi corona. Ya Ghaffar, ya Qahar, ya Allah, ampunilah kami atas khilaf dan salah, atas alpa dan dosa. Ampunilah guru dan orang tua kami, para tokoh dan pemimpin kami, serta yang hadir di kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, berikut bersama-sama akan kita ikuti laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Sri Winarni SHMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Laporan panitia acara pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Malang tanggal 28 Januari 2021. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi profesi kesehatan di Kota Malang, dan seluruh hadirin dan undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Dinas Kesehatan selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam di Indonesia.
Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan coronavirus disease 2019. Maksud dan tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu dalam upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama mengurangi penularan COVID-19, yang kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, ketiga mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, yang keempat adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 di Kota Malang dan akan diikuti oleh puskesmas, rumah sakit dan klinik mulai pada hari ini sampai dengan akhir bulan Februari 2021. Tempat pelaksanaan di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kota Malang yang ditunjuk dan diawali pada hari ini pada acara pencanangan yang bertempat di gedung bersama lantai 4 lingkungan Balai Kota Malang. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar di dalam aplikasi Piker sampai dengan hari ini dalam rangka pelayanan kesehatan sejumlah 84 fasilitas layanan kesehatan yang terdiri dari 16 puskesmas, 25 rumah sakit. Para pelaku vaksinator adalah tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung. Sasaran vaksinasi sasaran pertama adalah tenaga kesehatan di Kota Malang sampai dengan hari ini adalah sejumlah total tenaga kesehatan yang terdaftar di dalam SI-SDMK adalah sebanyak 13.306 orang dan yang telah dilakukan verifikasi dalam SI-SDMK sebagai sasaran target sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 adalah sejumlah 12.520 orang, sehingga vaksin yang dibutuhkan adalah sejumlah 25.040. Sampai dengan saat ini telah dikirimkan vaksin dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 10.240, sehingga kekurangan sejumlah 15.800 akan disampaikan oleh provinsi setelah pelaksanaan yang saat ini telah terkirimkan dilaksanakan. Persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang pertama adalah mengikuti rapat koordinasi sosialisasi dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Malang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 secara berkala. Selanjutnya juga Dinas Kesehatan akan melaksanakan on-job training terhadap tenaga kesehatan yang belum melaksanakan pelatihan vaksinator yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan pelaksanaan pencanangan vaksin COVID-19 ini, maka selanjutnya akan diikuti oleh seluruh Fasiankes yang telah terdaftar di dalam Piker untuk pelaksanaan vaksinasi tahap pertama termin kedua di Kota Malang. Selanjutnya, maka mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan sekaligus untuk membuka kegiatan ini pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati,
Sesaat lagi bersama-sama akan kita ikuti sambutan Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Setiaji. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajmain. Ma ba'd. Seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, alhamdulillah saya runut dari sebelah utara, Ibu Ketua PN yang alhamdulillah bisa hadir dan langsung nanti menerima vaksin, Bu. Bapak Kajari, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh agamanya di sini kami ngambil sampling 2 dari NU dan Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Semestinya beliau juga kepingin tapi tidak boleh karena sudah pernah terpapar COVID-19. Adik kami, sahabat kami, influencer yang insya Allah nanti juga akan ikut vaksin, Mas Gilang, ya. Kami ngambil Mas Gilang karena ada 2 yang kepingin kami angkat. Satu adalah anak muda yang berangkat dari 0 dan ternyata insya Allah saat ini orang yang penghasilannya terbanyak di Kota Malang dan bahkan Jawa Timur. Ini sahabat kami Gilang, usianya masih 31, istrinya masih 29 tapi berhasil, ya. Dari IDI alhamdulillah hadir, dan dari ahli gizi, perwakilan dari ahli gizi juga kami ambil. Yang tidak kalah pentingnya saya minta juga saya sampaikan pada teman media yang saya hormati, sahabat kami dari disabilitas netra, ya, tunanetra juga hadir. Ini yang menjadi nanti pertama menerima vaksin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa masih diberikan kekuatan oleh Allah. Sering saya sampaikan ada 3 poin: kekuatan, idealisme atau iman, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah kesempatan. 3 poin ini kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan potensi diri kita dan optimalisasi kemampuan kita untuk mendapatkan derajat sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kami ucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan yang sudah mulai awal, ya, mendata, karena itu perintah dari Presiden yang diteruskan oleh Kementerian Kesehatan dan diteruskan sampai kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, mendata jumlah penerima vaksin pertama yang diprioritaskan dalam hal ini adalah teman-teman nakes. Tadi sudah disampaikan kita masih kurang 15 ribuan, dan insya Allah itu bukan kok nanti bagaimana nasibnya, tolong media saya sampaikan bahwa 10.240 ini bergulir dulu, setelah itu terus, ya. Karena apa? Karena satu, keterbatasan dan ketersediaan tempat ini juga dipertimbangkan oleh provinsi. Kalau terlalu lama dan suhu udaranya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan berpengaruh terhadap bagaimana efektivitas dari namanya vaksin. Maka saya sampaikan tidak usah ada kekhawatiran bahwa masyarakat Kota Malang dipastikan nanti semuanya akan mendapatkan vaksin. Untuk itu sekali lagi
sekarang baru 10.240 itu karena apa yang saya sampaikan tadi. Itu saya ucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan mulai awal mendata sampai mendaftarkan orang-orang yang diberikan pelatihan menjadi vaksinator. Dan tadi sudah ditunjuk beberapa puskesmas, klinik dan rumah sakit. Dan alhamdulillah kita sudah dijamin bahwa seluruh kebutuhan kita sudah dihandle dan sudah diverifikasi oleh pemerintah provinsi, diteruskan kepada pemerintah pusat. Se-Jawa Timur tertinggi Surabaya dan yang kedua adalah Kota Malang. Karena jumlah rumah sakit memang terbanyak adalah pertama Surabaya dan yang kedua adalah Kota Malang. Itu saya ucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan. Selanjutnya kami juga terima kasih pada Porpinda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Mas Gilang selaku influencer dan IDI dan seluruh jajaran yang terkait. Karena saya minta untuk memberikan simbol, memberikan uswah, memberikan contoh bagi masyarakat yang saat ini masih dikelilingi dan diselimuti oleh berita-berita hoak bahwa vaksin akan membawa ABC. Dan beliau-beliau ini para tokoh yang harapannya menjadi contoh, dan ketika tokoh ini sudah melakukan kegiatan, maka insya Allah yang lain insya Allah juga akan mencontoh. Bukan berarti kenapa kok tokoh dulu ya, karena ini kan masih ada kebimbangan dari orang-orang yang memang ingin menyulut bagaimana vaksinasi di Indonesia ini terhambat dan pada gilirannya akan membawa kerentanan sosial, akan membawa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terarah dengan baik. Lah inilah yang kemarin sudah diberikan contoh oleh Bapak Presiden dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Maka di Kota Malang juga kami minta para tokoh. Pak Sek tidak masuk karena selain beliau juga sudah pernah terpapar COVID-19. Yang kedua mungkin faktor usia awalnya, karena usianya sudah expired jadi tidak. Jadi mestinya saya masih bisa ya, tapi karena saya sudah terpapar, istri saya juga sudah terpapar, maka saya tidak masuk pada rentetan itu. Tentu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Porpinda. Pak Kapolresta tidak ya, tidak tahu nanti perwakilan katanya Pak Kabakop, dari Pak Dandim juga. Pak Dandim tadi jenengan, oh ya, jadi insya Allah itu nanti sesuai dengan apa yang dulu pernah kami sampaikan. Terima kasih pada teman media yang telah memberikan literasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah untuk percepatan bagaimana COVID-19 ya, ini pelan tapi pasti akan menjadi siklus dalam sebuah kehidupan kita. Tidak perlu ada dihantui yang macam-macam, tapi yang perlu saya ingatkan pada seluruhnya masyarakat Kota Malang bahwa vaksin itu ada pada diri kita sendiri dengan 5M, dan itulah yang sesungguhnya harus kita kuatkan bersama-sama. Saya kira demikian, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, vaksinasi di Kota Malang Kamis tanggal 28 Januari dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih dan mohon maaf, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ketua DPRD dan Porkopinda, beserta calon penerima vaksin pertama COVID-19 di Kota Malang.
Sebelum divaksin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di mana tahapan itu wajib dilalui, manakala ada satu tahapan yang tidak bisa dilalui, maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah nanti di meja 1. Di meja 1 itu dalam meja registrasi untuk mencocokkan apakah calon penerima vaksin ini sesuai dengan yang sudah terdaftar dari KPC PEN yang sudah dikirimkan kepada pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Mencocokkan terutama dalam hal satu identitas. Dalam hal ini adalah NIK yang ada di KTP. Begitu nanti sudah selesai di meja 1, terdaftar di situ, maka teman-teman akan menconteng bahwa ini sudah sesuai dengan registrasi. Masuk berikutnya adalah ke meja 2. Meja 2 ini adalah yang menentukan nanti para calon penerima vaksin ini bisa berlanjut ke meja 3 untuk divaksinasi, yaitu meja screening. Tentu sudah ada di daftar beberapa hal yang harus nanti dijawab dengan jujur. Kami ulangi, harus dijawab dengan jujur. Ada sekitar 16 pertanyaan. Dan dari screening ini nanti akan dijawab oleh sistem. Yang menjawab bukan teman-teman yang di sini, tetapi sistem yang menjawab. Dari 16 itu nanti akan dicocokkan lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan dasar. Kita sudah siapkan alat tensimeter yang non kontak. Kemudian juga diperiksa suhu tubuh. Selesai di meja 2, lolos, maka calon penerima akan dilakukan vaksinasi di meja 3. Vaksin yang ada saat ini adalah vaksin Sinovac. Berdasarkan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin dari Sinovac Life Sciences Co Ltd China dan PT Bio Farma itu sudah dinyatakan suci dan halal. Begitu juga dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2021 tentang Emergency Use Authorization, artinya pemakaian vaksin dalam kondisi darurat. Dua instansi inilah yang menjadikan latar belakang kekuatan secara legalitas vaksin ini bisa digunakan. Mohon izin nanti untuk pelaksanaan vaksinasi ada di bahu sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Sehingga nanti mohon izin kepada calon penerima vaksin yang kebetulan memakai baju yang agak panjang, jadi nanti diusahakan tidak terlalu sulit untuk membuka karena posisi yang akan divaksinasi. Begitu selesai divaksinasi, Bapak Ibu, ada di meja 4. Meja 4 ini adalah pencatatan dan pelaporan bahwa calon penerima vaksin ini sudah divaksin dan nanti ada kartu vaksin dan sertifikatnya. Nggak bisa Bapak Ketua DPRD. Cuma sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Bapak Gunadi bahwa sertifikat vaksin ini bisa digunakan di perjalanan. Transportasi udara, transportasi darat
bisa digunakan sertifikat vaksin ini. Dan mohon izin, setelah dilakukan vaksinasi, calon atau penerima vaksin tidak boleh pulang dulu. Kita observasi selama 30 menit mengantisipasi adanya reaksi setelah pemberian vaksin. Nanti mohon izin, selama dilakukan observasi, mohon nanti disampaikan kira-kira apa yang dirasakan. Misalnya habis divaksin duduk 5 menit ada klieng-kliengnya, petugas kami RSUD sudah disiapkan di belakang. Ada. Ya. Namun dari beberapa literatur, Sinovac ini efek sampingnya ringan. Biasanya yang lebih sering adalah demam saja. Setelah 30 menit observasi, penerima vaksin sudah bisa meninggalkan tempat, dan nanti untuk vaksin kedua itu adalah dalam jangka waktu 14 hari setelah vaksin pertama. Untuk vaksin kedua nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksinasi, penerima vaksin harus melalui beberapa tahapan. Penerima vaksin harus melalui meja-meja yang sudah disediakan, di mana meja pertama penerima vaksin mengecek terlebih dahulu identitas. Di sini apakah sama nomor induk kependudukannya dengan yang sudah terdaftar. Kemudian di meja kedua adalah tempat di mana kita melakukan screening test atau pengecekan kesehatan kita. Jadi sudah harus dipastikan penerima vaksin benar-benar dalam keadaan sehat, dan tentunya vaksin ini memang aman dan juga halal. Kemudian di meja ketiga ini adalah meja pemberian vaksin. Jadi nanti vaksinator akan langsung melakukan tindakan vaksinasi. Dan yang terakhir adalah meja keempat. Dan meja keempat ini adalah meja transit, di mana penerima vaksin nanti akan menunggu sekitar 30 menit untuk melihat apakah ada gejala-gejala yang timbul setelah dilakukan vaksinasi. Dan sudah bisa kita lihat, saksikan juga Nawang Alam saat ini tenaga medis sendiri sudah bersiap-siap di tempatnya. 2 vaksinator sudah siap. Dan kita tahu bahwa tenaga medis saat ini berasal dari Puskesmas Polowijen. Kurang lebih sekitar 9 tenaga medis yang sudah disiapkan untuk melakukan pencanangan vaksinasi COVID-19. Tibalah kita pada acara pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 bagi calon penerima vaksin yang akan diawali oleh Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Imade Riandiana Kartika SE, disilakan. DPRD Kota Malang, Bapak Imade sudah bersiap-siap untuk menerima vaksin, hadir di meja pertama untuk mengecek identitas terlebih dahulu. Apakah sama nomor induk kependudukan dengan data yang sudah tersedia? Ya, Bapak Imade selaku Ketua DPRD Kota Malang sudah ada di meja pertama untuk melakukan pemberian vaksin. Terlebih dahulu harus mengecek data terlebih dahulu. Sudah dilakukan persiapan Nawang Alam, karena memang sekali lagi harus melalui tahapan-tahapan untuk bisa menerima vaksin. Selain dalam kondisi sehat, tentunya juga sudah harus terdaftar. Nah, saat ini Pak Made sudah berada di meja kedua, di mana meja kedua ini adalah meja untuk screening kesehatan, pengecekan kesehatan apakah penerima vaksin benar-benar dalam kondisi sehat, dipastikan terlebih dahulu, karena di sini akan dilakukan pengecekan tensi darah. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan pemberian vaksin COVID-19.
Meja kedua ini adalah meja screening kesehatan atau pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Jadi selain penerima vaksin harus distensi terlebih dahulu untuk mengetahui tekanan darah, kemudian penerima vaksin juga harus menjawab. Ada sekitar 9 pertanyaan yang diajukan petugas kesehatan untuk mengecek apakah benar-benar penerima vaksin ini layak untuk menerima vaksinasi. Kita panggil peserta penerima atau calon penerima vaksin COVID-19 yang kedua. Kita panggil Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Insinyur Sofyan Edi Jarwoko, disilakan. Dan Bapak Ketua DPRD sudah beralih ke meja nomor 3, di mana meja nomor 3 ini adalah meja pemberian vaksinasi, dan kita bisa lihat bersama prosesnya untuk pemberian vaksinasi ini diberikan di lengan sebelah kiri. Dan berpindah ke meja pertama, Bapak Wakil Wali Kota Malang, Haji Sofyan Edi Jarwoko, sudah berada di meja pertama untuk mengisi terlebih dahulu data-datanya. Baik, dan perlu kami sampaikan bahwa expired dari vaksin COVID-19 ini tanggal 19 September tahun 2023. Dan juga perlu kami informasikan bahwa pemberi vaksin COVID-19 ini adalah Dr. Mika Rahmadian dari Puskesmas Polowijaya. Oke. Dan kita lihat bersama nih, Nawak Ngalam, Pak Made sudah berada di meja ketiga, masih di meja ketiga untuk menerima vaksinasi. Dan untuk Wakil Wali Kota Malang sudah berpindah di meja kedua untuk menerima screening terlebih dahulu, cek kesehatan terlebih dahulu, dilakukan tensi darah ya, karena memang untuk menerima vaksin ini harus benar-benar dalam kondisi sehat dan ada syarat-syarat tertentu siapa-siapa saja yang berhak menerima vaksin. Oke, dan tadi Bapak Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Made juga sempat diberikan pertanyaan apakah dalam kondisi tidak sehat, tapi beliaunya menegaskan bahwa dalam kondisi sehat, jadi siap untuk menerima vaksin ini. Kita bisa saksikan bersama nih, Nawak Ngalam ya, bahwa vaksin ini memang penting untuk bisa menjaga tubuh kita. Baik, Bapak Ketua, ya, kita lihat bersama menuju meja Bapak 4 untuk mendapatkan kartu meja vaksin. Ketiga, berarti sudah menerima vaksin. Dan sambil menunggu vaksin Bapak pertama, Wakil Wali Kota Malang menuju meja ketiga, kemudian kita menuju akan panggil ke peserta meja 4, calon meja penerima transit, vaksin di mana di sini COVID-19. Bapak Made harus menunggu sekitar 30 menit sebelum Kita mendapatkan panggil sertifikat Bapak Andi Dharmawangsa SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang. Di meja keempat ini memang kenapa harus menunggu 30 menit, dikhawatirkan timbul gejala-gejala ketika selesai melakukan vaksinasi. Jadi ketika hal itu terjadi, maka tenaga kesehatan sudah siap untuk membawa ke tempat atau rumah sakit rujukan. Dan kita lihat bersama nih, Nawak Ngalam nih, Bapak Sofyan Edi sudah berada di meja nomor 3 untuk siap diberi vaksin ya. Beliau sudah bersiap-siap, vaksinator juga sudah mempersiapkan alat untuk pemberian vaksin. Karena vaksin ini memang diberikan di lengan sebelah kiri. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Ibu Dr. Mika Rahmadian selalu mengganti sarung tangan yang akan dipakai untuk sekali lagi calon memang penerima kita ingatkan vaksin. untuk semuanya,
Nah, ini Bapak Edi, Wali Kota Malang sudah siap untuk divaksin. Kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Dan kalau kita melihat kembali lagi ke meja, tahapan-tahapan sebelum pemberian vaksin, Bapak Kejari Kota Malang, Bapak Andi Darmawangsa sudah berada di meja nomor 2 untuk mengecek kesehatan terlebih dahulu sebelum menerima vaksin. Jadi di sini memang tenaga medis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pemberian vaksin agar penerima vaksin benar-benar dalam kondisi sehat sebelum divaksinasi. Ya, kita saksikan bersama nih nawak ngalam Bapak Wakil Wali Kota Malang sudah meninggalkan meja nomor 3 dan kita lihat bersama sudah mengangkat jempolnya ya, bahwa menunjukkan kalau sudah dilakukan vaksin. Sekarang sudah berada di meja nomor 4 untuk menunggu terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Bapak Kejari Kota Malang masih berada di meja nomor 2, sedang dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Di meja 1 nawak ngalam kita bisa melihat sekarang Ketua Pengadilan Negeri Ibu Nurul Mahdili yang sudah bersiap-siap untuk mengisi dan juga mengecek terlebih dahulu identitas, karena memang sebelum kita melakukan vaksin kita harus mempunyai etiket atau EKTP untuk bisa menerima vaksin, untuk lolos bisa menerima vaksin. Dan kita kembali di meja nomor 4. Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Edi sudah menerima sertifikat untuk penerima vaksin, memang mendapatkan sertifikat untuk menyatakan bahwa sudah pernah dilakukan vaksinasi. Jadi memang di meja nomor 4 ini adalah meja transit, harus menunggu kurang lebih selama 30 menit. Dan kita lihat Bapak Kajari masih berada di meja nomor 2 dan sekarang akan beralih ke meja nomor 3 untuk menerima vaksin. Ya, kita saksikan bersama nih nawak ngalam. Bapak Kajari sudah berpindah tempat, Bapak Andi, untuk menuju ke meja nomor 2. Maksud kami menuju ke meja nomor 3 untuk menerima vaksin. Sudah duduk di tempatnya, sudah bersiap-siap, dan vaksinator juga sudah mempersiapkan. Ya. Oke. Memang pemberian vaksin ini dilakukan di lengan sebelah kiri. Kita lihat bersama nawak ngalam. Ya, kita lihat bersama Bapak Kajari akan dilakukan penyuntikan vaksinasi. Oke, memang harus dicek terlebih dahulu ya nawak ngalam ya sebelum diberikan pemberian vaksinasi. Dan mengingatkan untuk vaksinator saat ini adalah Dr. Mia Rahmadani, petugas kesehatan dari Puskesmas Polowijen. Baik. Nah, dan kita kembali ke meja nomor 2. Ibu Nurul sedang screening kesehatan atau pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum beralih ke meja nomor 3. Di sini ya, dan sekarang Bapak Kajari mulai dilakukan penyuntikan vaksinasi. Dan kita lihat bersama nih nawak ngalam, Bapak Kajari Kota Malang sudah sedang dilakukan penyuntikan. Dan kemudian kita lihat bersama sudah melambaikan tangan dan juga jempolnya Bapak Kajari, berarti menandakan suksesnya untuk penyuntikan vaksinasi. Lanjut untuk ke meja nomor 4 menerima sertifikat. Dan kita lihat bersama
Ibu Ketua Pengadilan Negeri Malang sudah bersiap-siap untuk ke meja nomor 3 untuk menerima vaksin. Kita lihat bersama. Dan kita lihat bersama untuk di meja nomor 4 Bapak Kajari sudah menerima, siap-siap untuk menerima sertifikat. Sertifikat bahwasanya sudah melakukan vaksinasi. Kita saksikan bersama nih Nawang Alam. Bapak Kajari bersiap-siap menerima sertifikat sembari menunggu, karena di meja nomor 4 ini memang penerima vaksin harus kurang lebih 30 menit menunggu setelah dilakukan vaksinasi. Kita kembali lagi melihat ke meja 3. Ibu Nurul masih dalam proses vaksinasi dan kita lihat di meja nomor 2 ada Bapak Ketua NU Kota Malang, Bapak Isro Kunaja, sedang dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu sebelum menerima vaksinasi. Di sini memang dilakukan beberapa pertanyaan untuk mengetes apakah penerima vaksin benar-benar dalam keadaan sehat sebelum dilakukan vaksinasi. Karena memang kita tahu ya Nawang Alam, ada beberapa syarat sebelum kita divaksinasi dan ada beberapa yang memang tidak diperkenankan untuk menerima vaksin ini. Kita bisa lihat, dan kita lihat Ibu Nurul sudah selesai menuju ke meja nomor 4 untuk menerima sertifikat. Kemudian Ibu Nurul masih menunggu di meja nomor 4 untuk menerima sertifikatnya. Dan Bapak Isro Kunaja masih berada di meja nomor 2 untuk screening kesehatan atau pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi. Dan kami ingatkan nih untuk Nawak Ngalam semuanya ya, bahwasanya Ketua NU sudah menuju ke meja nomor 3 untuk melakukan vaksinasi. Sudah bersiap-siap beliau. Dan kita melihat di meja nomor 2, perwakilan dari ID, Dr. Joko, sudah berada di meja nomor 2 untuk screening kesehatan, pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Karena memang sekali lagi nih Nawak Ngalam, pencanangan vaksinasi COVID-19 ini memang terdiri dari berbagai kalangan yang andil untuk berpartisipasi, mulai dari perwakilan tokoh masyarakat, kemudian influencer, pejabat publik, tentunya juga tenaga kesehatan, dan juga komunitas disabilitas. Dan kita lihat bersama, Bapak Ketua NU sudah melakukan persiapan, sudah mensisingkan lengan bajunya untuk siap menerima vaksin. Jadi sekali lagi, untuk menerima vaksin memang harus benar-benar dalam kondisi sehat sebelum menerima vaksin. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa untuk penerima vaksin memang harus dalam kondisi sehat, karena ada beberapa syarat-syarat sebelum penerima vaksin divaksin. Karena ada beberapa yang tidak diperkenankan untuk menerima vaksin dengan catatan-catatan usia kurang dari 18 tahun atau memiliki riwayat penyakit bawaan, kemudian tekanan darah tinggi, dan tentunya juga yang pernah terpapar virus COVID-19. Dan mengingat kalau tadi kita lihat memang Bapak Wali Kota Malang tidak melakukan vaksinasi karena beliaunya sempat terpapar virus COVID-19. Dan sekarang Bapak Ketua NU sedang persiapan. Vaksinator sudah menyuntikkan vaksinasi. Kita lihat bersama. Ya. Kemudian di meja nomor 2,
Perwakilan dari ID sudah bersiap-siap untuk meninggalkan meja nomor 2. Proses selesai kita lihat untuk Ketua NU Kota Malang dan menuju ke meja nomor 4 untuk menerima sertifikat. Kemudian dilanjutkan dengan perwakilan dari ID, Dr. Joko, menuju meja nomor 3 untuk menerima vaksin. Kemudian Ketua NU Kota Malang sudah mengambil sertifikatnya di meja nomor 4. Dan kita lihat di meja nomor 2, Nawak Ngalam, perwakilan dari Muhammadiyah sudah melakukan atau sedang melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu, karena memang di meja nomor 2 ini sebelum menerima vaksin, penerima vaksin harus dicek terlebih dahulu tekanan darah. Setelah itu baru menjawab ada beberapa pertanyaan, sekitar 9 pertanyaan yang diajukan mengenai virus COVID-19 ini. Baru setelah itu bisa menerima vaksin. Ya, dan Dr. Joko sedang bersiap-siap untuk menerima vaksin. Vaksinator sedang mempersiapkan dan tetap dengan protokol kesehatan. Dan kita tahu, Nawak Ngalam, bahwa vaksinasi ini adalah alat tempur baru. Setelah kita tahu bahwa untuk menghindari penularan virus COVID-19, kita harus sadar akan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan salah satunya adalah vaksin ini. Vaksin ini adalah salah satu pemutus rantai penularan COVID-19, khususnya di Kota Malang. Dan sekarang kita lihat proses penyuntikan vaksin terhadap perwakilan ID, Dr. Joko. Ya, sedang dilakukan penyuntikan. Dan memang harus dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi, vaksin ini aman, tentunya halal. Jadi Nawak Ngalam tidak perlu khawatir jika akan melakukan vaksin. Di Kota Malang sendiri ada 80 fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan pemerintah Kota Malang untuk melakukan vaksinasi, yaitu puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik yang nantinya tersebar di seluruh Kota Malang. Baik, Dr. Joko sudah melakukan vaksinasi, sudah menerima vaksin, dan siap-siap akan beralih ke meja nomor 4 untuk menerima sertifikat sudah dilakukannya vaksinasi. Kita lihat perwakilan dari Muhammadiyah sudah menuju ke meja nomor 3, sudah siap untuk dilakukan vaksin. Kemudian dan Dr. Joko sudah mengambil sertifikatnya. Dan tetap harus menunggu di meja nomor 4 atau meja transit sekitar 30 menit untuk melihat apakah ada tanda-tanda gejala yang muncul setelah dilakukan vaksinasi. Oke, kita lanjutkan di meja nomor 2. Di meja nomor 2 adalah influencer, Bapak Gilang Widya Pramana ya. Dan ini adalah kenapa harus influencer, karena memang beliau ini adalah pengusaha muda yang berbakat, kemudian mewakili kaum milenial Kota Malang. Dan ini adalah salah satu ajakan untuk bisa melakukan vaksin agar supaya penularan virus COVID-19 di Kota Malang bisa dihentikan. Dan kita lihat di meja nomor 3, Bapak Ketua Muhammadiyah sudah atau sedang dilakukan proses penyuntikan vaksin.
Kemudian Mas Gilang ya masih berada di meja nomor 2 untuk mengecek kesehatan terlebih dahulu. Kita lihat sudah selesai untuk perwakilan dari Muhammadiyah. Sekarang menuju ke meja nomor 4, siap untuk menerima sertifikat. Ya, dan kita lihat influencer kita Gilang Widya Pramana sudah menuju ke meja nomor 3, sudah siap untuk menerima vaksin. Dan ini adalah salah satu bentuk ajakan supaya kaum milenial di Kota Malang khususnya dapat juga melakukan vaksinasi untuk pelindung diri kita, selain diri kita, lingkungan kita, dan juga memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Masih dilakukan persiapan untuk Mas Gilang, dan Bapak Ketua NU sudah mengambil sertifikatnya. Masih menunggu di meja transit juga. Dan langsung, ini spesial ya, influencer kita langsung ditemani dengan Bapak Wali Kota Malang sebelum dilakukan vaksinasi. Kita tahu nih Nawak Ngalam ya, memang Mas Gilang ini adalah pengusaha muda. Kita lihat bagaimana kerja keras beliau sehingga sukses di usia muda. Dan sekarang ini adalah proses penyuntikan vaksin. Oke. Sedang dilakukan proses penyuntikan. Ini spesial ya Mas Gilang ya, Nawak Ngalam ya, karena kalau dari tadi kita lihat pasien penerima vaksin hanya sendiri, tapi untuk influencer kita langsung ditemani oleh Bapak Wali Kota. Ya, sudah memberikan jempolnya, pertanda bahwa sudah menerima vaksin pertama. Kemudian sudah menuju ke meja nomor 4 untuk menerima sertifikat bahwasanya sudah dilakukan vaksinasi. Karena memang penerima vaksin harus memiliki sertifikat pertanda bahwa sudah dilakukan vaksinasi. Di meja nomor 3 perwakilan dari disabilitas Kota Malang, Bapak Anjar sudah bersiap-siap untuk menerima vaksin, sudah mensisingkan lengan bajunya. Dan kita tahu bahwa penularan virus COVID-19 ini sangat banyak ya. Kemudian juga kenapa kalau kita tahu kenapa harus disabilitas, karena mereka rentan tertular virus COVID-19. Kita tahu banyak sekali bergerak di bidang jasa sehingga memungkinkan untuk tertular virus COVID-19. Dan ini juga spesial karena proses pemberian vaksin langsung ditemani oleh Bapak Wali Kota Malang. Ya. Salam sehat, Mas Gilang. Gimana rasanya? Rasanya enak yang pertama. Terus ya karena mungkin tadi agak deg-deg, agak was-was, jadi agak kayak terbawa. Tapi aslinya nggak kerasa sih, enak aja. Persiapan apa sebelum dilakukan vaksin? Tadi sarapan sih, sempat sarapan, minum susu, vitamin, udah itu aja. Mungkin yang terakhir nih ada kesannya yang perlu disampaikan untuk kaum milenial Malang nih. Ya, saya perwakilan milenial, hari ini udah divaksin, aman, baik-baik saja. Jadi buat masyarakat, buat milenial, jangan takut untuk divaksin. Biar apa? Biar kehidupan kita bisa kembali normal, perekonomian normal, dan kita bisa terus bekerja lagi dengan keras. Terima kasih banyak Mas Gilang, salam sehat. Terima kasih. Ya, dan baru saja perwakilan dari influencer Mas Gilang sudah memberikan statementnya bahwasanya pemberian vaksin ini adalah aman dan tentunya halal, jadi tidak ada keraguan lagi untuk warga Malang atau Nawak Ngalam khususnya untuk melakukan vaksinasi.
Dan kita lihat di meja nomor 4, perwakilan dari disabilitas Bapak Anjar sudah siap untuk menerima sertifikat. Dan Bapak Ganjar sudah menerima sertifikatnya, tapi harus tetap menunggu kurang lebih selama 30 menit di meja nomor 4 untuk melihat apakah ada gejala-gejala yang timbul setelah dilakukan vaksinasi. Dan sekali lagi untuk nawak ngalam bahwa vaksinasi ini adalah penting karena ini adalah alat perang baru setelah kita tahu bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Selain itu vaksin ini diperuntukkan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kita tahu ini adalah vaksin pertama yang dilakukan di Kota Malang. Kalau berbicara vaksinasi sendiri, di Kota Malang sudah datang sekitar hari Senin kemarin, dan tentunya vaksin ini diharapkan bisa merata dan seluruh warga Kota Malang bisa menerima vaksin ini. Sudah siap-siap untuk menerima sertifikat. Karena memang sekali lagi ngala meja nomor 4 ini adalah meja pemberian sertifikat di mana penerima vaksin yang sudah dilakukan vaksinasi berhak untuk mendapatkan sertifikat bahwasanya sudah melakukan vaksin. Kemudian di meja nomor 4 ini penerima vaksin juga harus menunggu kurang lebih selama 30 menit untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang muncul setelah dilakukan vaksinasi. Ketika ada gejala yang muncul, maka tim kesehatan sudah siap untuk membawa ke rumah sakit rujukan. Dan tentunya setelah dilakukan vaksinasi hari ini, maka vaksinasi berikutnya diperuntukkan kepada tenaga kesehatan karena di Kota Malang sendiri sudah ada sekitar 6.450 tenaga kesehatan yang sudah terverifikasi untuk berhak mendapatkan vaksinasi. Dan tentunya vaksinasi ini akan berjalan sampai Maret 2022. Jadi kurang lebih selama 15 bulan pemberian vaksin. Sedangkan pemerintah Kota Malang sendiri sudah menyiapkan 80 fasilitas layanan kesehatan terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik untuk memberikan layanan vaksinasi. Dan kita saksikan di Nawak Malam saat ini sedang atau akan dilakukan foto bersama penerima vaksin dengan Bapak Wali Kota Malang. Dan ini adalah sebagai pertanda bahwa sudah dilakukannya vaksinasi pertama di Kota Malang. Tentunya diharapkan vaksinasi pertama ini dapat membuat masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, dan salah satunya dengan vaksinasi ini. Kita saksikan bersama Nawak Ngalam sedang dilakukan proses berfoto bersama. Dan ini adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, kemudian pejabat publik, perwakilan dari tenaga kesehatan, tentunya juga ada perwakilan influencer dan juga komunitas disabilitas. Dan tentunya diharapkan dengan adanya perwakilan-perwakilan ini yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama di Kota Malang, membuat masyarakat aman
dan juga tidak ada timbul kekhawatiran akan adanya vaksinasi ini. Karena memang kita tahu vaksin adalah salah satu cara untuk menghambat penularan virus COVID-19. Ya, sedang dilakukan proses foto bersama. Baik, sedang dilakukan proses foto bersama. Kita lihat ada Bapak Wali Kota juga. Ya, dan ini adalah tanda sudah dilakukannya vaksinasi tahap pertama. Ya, salam kebanggaan kita ya, salam satu jiwa Arema. Dan saat ini juga pembagian sertifikat secara langsung vaksin COVID-19 oleh Bapak Wali Kota Malang. Ini adalah proses pemberian vaksinasi yang pertama, Bapak Ketua DPRD, karena memang sudah melakukan vaksin, berhak untuk mendapatkan sertifikat sudah divaksinasi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Wali Kota Malang, Bapak Edi, untuk menerima sertifikat vaksin. Kita lihat proses bersama, nawak-ngalak, pemberian sertifikat vaksin, bahwa sudah dilakukannya vaksinasi. Kemudian dilanjutkan influencer kita, Mas Gilang. Kalau kita ingat pesan beliau tadi ya, bahwa vaksin ini aman dan tentunya juga halal, maka kita harus melakukannya juga untuk mengurangi atau menekan penularan virus COVID-19. Dan ini adalah ketiga penerima sertifikat secara simbolis. Bapak Ketua DPRD Kota Malang, kemudian Bapak Wakil Wali Kota Malang, dan juga Mas Gilang sebagai influencer, mewakili influencer Kota Malang tentunya. Baik, pemberian sertifikat sudah diberikan. Dan pemberian ini adalah pertanda bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi dan masih dilakukan foto bersama. Memang pemberian vaksin ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik, kita lihat, kemudian ada perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari tenaga medis, dan juga perwakilan penyandang disabilitas. Ini kan berkejaran dengan waktu juga. Nah, ini targetnya sampai kapan, kendalanya apa sampai saat ini, terutama pendataan penerima vaksin di tahap pertama ini. Terima kasih. Kalau tahap pertama ini insya Allah karena itu nakes, maka literasi berkaitan dengan kesiapan insya Allah sudah tidak ada problem. Jadi pendaftaran dan screening saya kira tidak ada masalah. Karena ini nakes ya, dan memang sudah mempunyai pemahaman berkaitan dengan persyaratan-persyaratan. Ini yang kemarin sudah kami sampaikan pada provinsi dan pusat, bahwa para nakes ini insya Allah minim berkaitan dengan masalah kendala terkait dengan calon yang mendapatkan vaksin. Hanya keterbatasan tadi ya, keterbatasan vaksinatornya memang ini agak terkendala. Jadi ada 70 sekian ya rumah sakit, 70 sekian tempat yang nanti untuk vaksinasi itu. Insya Allah tidak ada kendala Mas. Dan penyimpanan pun saya kira relatif, suhu udaranya hanya dibutuhkan 7 sampai 8 derajat Celcius. Hanya kulkas-kulkas biasa sebenarnya bisa. Itu yang ini tahap pertama loh ya. Ini berkaitan dengan nakes. Kalau tahap selanjutnya saya kira ini yang mungkin perlu kami terus-menerus sosialisasi kepada masyarakat. Karena bisa jadi begitu didaftar sudah, ketika screening dia tidak bisa masuk karena tensinya mungkin terlalu tinggi dan seterusnya. Dan faktor kejujuran dari yang akan menerima vaksin ini sangat-sangat dibutuhkan. Ketika dia punya komorbid, ya mau nggak mau dia tidak bisa mendapatkan vaksin.
Enggak sampai 1 bulan, Mas. Kita selesaikan semaksimal mungkin karena itu nanti tahap kedua segera diluncurkan. Cukup ya? Ada. Pak Wali, untuk apa itu meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini benar-benar tidak ada efek samping dan yang lain, apa yang dilakukan? Tadi udah saya sampaikan bahwa ini simbol ya. Ini tokoh-tokoh semua, ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para influencer ya. Saya sampaikan bahwa beliau-beliau ini menerima vaksin dan insya Allah nanti jenengan tanya aja efeknya bagaimana. Saya kira jangan tanya sekarang ya. Nanti setelah mungkin 1-2 hari ada efek atau tidak nanti akan kami sampaikan pada panjenengan ya, bisa konsultasi atau bisa langsung diwawancarai. Ini akan memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Kenapa di sini ada MUI atau NU ya? Ini halal, lihat ya. Ada tim medis ya, ini melihat bahwa ini aman ya. Para tokoh menunjukkan oh saya siap. Saya kira gitu dan tolong media juga mempunyai peran yang tinggi terhadap bagaimana supaya vaksin ini bisa berhasil. Cukup ya? Yuk. Baru saja kita saksikan awal alam sambutan dari Bapak Wali Kota Malang bahwa pemberian vaksin ini adalah aman, tentunya juga halal. Dan vaksin ini sebagai alat pelindung baru setelah kita tahu kita mengenal protokol kesehatan 5M dan tentunya vaksin diharapkan bisa memutus rantai penularan COVID-19. Dilakukan sesi foto kembali. Kita lihat bersama, sertifikat sudah diterima bersama. Semua penerima vaksin sudah menerima sertifikat sebagai penanda bahwa sudah dilakukannya vaksinasi. Bapak Kapolres sudah meninggalkan tempat vaksinasi, tapi kita lihat nih nawang alam di meja nomor 2, Bapak Dandim sedang melakukan screening kesehatan atau pengecekan kesehatan sebelum dilakukannya vaksinasi. Salam sehat Ibu. Oke, baik Bapak. Mungkin setelah pencanangan vaksin ini, agenda apa berikutnya untuk menghambat atau memutus penularan virus COVID-19 ini? Saya sampaikan pada seluruh masyarakat Kota Malang, kita jangan terbuai ya, terbuai oleh vaksin ya. Tetap hemat saya, vaksin ada di kita, jadi 5M tetap. Jadi kita tetap harus cuci tangan, pakai masker ya, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu tetap ya. Nah, vaksin ini di negara dihadirkan karena apa? Untuk mengurangi resiko. Ya. B, jangan sampai kita lengah. Kalau udah dapat vaksin terus kita hidup bebas, tidak menjaga yang apa yang saya sampaikan tadi. Dari seluruh masyarakat saya kira satu, sabar menunggu vaksin datang karena semuanya nanti akan tervaksin ya. Baik yang usianya di atas 60 ke depan ini kan masih dicarikan oleh negara. Tidak usah ada kekhawatiran. Oke, mungkin Ibu kesan dan pesannya untuk warga Malang. Jadi saya mengajak kepada masyarakat Kota Malang khususnya para ibu, ayo kita ikuti anjuran pemerintah. Kita tidak usah takut dengan vaksin. Kenapa? Karena sekarang semakin merajalela corona. Oleh karena itu kita harus bagaimana bisa melindungi diri kita sendiri, melindungi kesehatan keluarga kita. Ayo bareng-bareng kita vaksin. Hanya kebetulan kalau saya sama Bapak sudah tidak bisa vaksin karena kita pernah terpapar corona. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat Bapak Ibu. Dan sudah ditekankan sekali lagi bahwasanya ya, sekali lagi nawang sudah ditekankan Bapak Wali Kota bahwa vaksin ini aman dan tentunya juga halal ya. Jadi tidak perlu atau tidak dikhawatirkan lagi. Dan sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Malang. Bapak, gimana perasaannya setelah divaksin tadi? Ya, kita senang sekali hari ini sudah divaksin dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan apa nih Pak sebelum divaksin? Saya tidak ada persiapan khusus, ya rutin aja kegiatan olahraga ringan,
kemudian rutin untuk bisa jaga tahanan tubuh dengan vitamin, dengan madu ya. Kalau pelaksanaannya tanggal 13 kemarin mungkin beda ya, sekarang kan mundur ini. Tadi ada kesempatan menenangkan diri. Ada rasa yang ditimbulkan mungkin Pak setelah divaksin tadi? Ya memang seperti yang diimunisasi itu loh. Anak-anak kan mesti anget gitu. Ya. Oke. Kalau anak kecil sumer. Sumer ya. Ya, mungkin ya. yang terakhir nih Pak, kesannya dan juga pesannya untuk Nawak Malam nih. Warga Malang, saya yakin bahwa vaksin ini aman, ya. Oleh karena itu perlu dukungan, perlu support untuk bisa suksesnya penanggulangan COVID-19 di Malang dan Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Ya. Salam sehat Bapak. Ya. Dan demikianlah Nawak Ngalang ya. Sambutan atau kesan dan juga dari Bapak Wakil Wali Kota Malang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua DPRD yang divaksin pertama kali. Bagaimana rasanya Pak vaksin pertama nih? Iya senang dan kita ingin pembuktian pada masyarakat bahwa vaksin ini benar-benar aman dan halal. Dan ternyata tidak sakit, memang ada sedikit gejala, sedikit pusing di 5 menit pertama. Makanya tadi disampaikan 30 menit setelah divaksin harus duduk. Menunggu, jangan meninggalkan tempat, ada reaksi sedikit. Pusing sedikit saja cuma 5 menit lah. Ada rasa deg-degan nggak Pak? Karena orang pertama tadi yang saya lihat untuk menerima vaksin. Enggak. Artinya kita memang bukan masalah orang pertama atau tidak, kita hanya memberi teladan saja. Contoh. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Bapak, pesan dan juga kesannya untuk Nawak Malang nih yang akan melakukan vaksinasi ini. Jangan ragu, jangan takut bahwa vaksin ini, percayalah bahwa vaksin ini salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Percayalah bahwa pemerintah, dalam hal ini mulai pemerintah pusat, provinsi, dan kota Malang tidak akan pernah mencelakakan warganya. Bahwa program ini sudah teruji dan tidak akan ada pemimpin yang berani mengambil risiko untuk mencelakakan warganya. Saya yakin sudah lewat uji klinis yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, salam sehat. Ya, sehat. Ya, demikianlah Nawak Ngalang proses penyanangan vaksinasi COVID-19. Dan kalau kita tahu tadi ya, sambutan-sambutan yang sudah diberikan baik Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD dan juga Bapak Wakil Wali Kota, bahwasanya vaksin ini adalah aman, tentunya halal, jadi tidak ada keraguan lagi untuk Nawak Ngalam tidak melakukan vaksin. Sekali lagi, vaksin ini aman dan juga tentunya halal, dan vaksin ini adalah salah satu amunisi atau pelindungan diri kita untuk menjaga penularan virus COVID-19. Selain tak lupa kita terus harus menjaga protokol kesehatan dengan mengingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas. Dan demikianlah Nawak Ngalam hari ini proses pemberian atau penerimaan vaksin di Kota Malang yang pertama. Dan kalau kita tahu tadi sambutan dari Bapak Wali Kota, kemudian juga Bapak Wakil Wali Kota dan juga Ketua DPRD mengingatkan bahwasannya vaksin ini aman dan tentunya juga halal, tidak ada keraguan lagi untuk Nawak Ngalam tidak melakukan vaksin. Pemerintah Kota Malang sendiri sudah menyiapkan sekitar 80 fasilitas kesehatan yang bisa Nawak Malang atau Nawak Ngalam untuk melakukan vaksinasi. Sekali lagi mengingatkan vaksin ini adalah alat bantu baru pelindung diri kita. Selain kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, kemudian menjaga jarak, mengurangi atau menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Tetap harus jaga kesehatan, jaga jarak, yang utama jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Saya Vivin Citra, pamit undur diri.
rukun seneng guyon uwong-uwonge. Arek-arek milenial akeh prestasine, ibu-ibu bapak-bapak akeh rejekine. Mlaku-mlaku mlebu metu kampung lawas, tambah bois, tambah resik, tambah apik. Wisata kuliner ono nandi ae, ojo kuwatir kabeh enak rasane. Kota Malang ancen bois, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, pantengan caranan dadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Kayu tangan dadi jujukane turis, selfie gawe kenangan sing manis. Jalan ijen dalane sing apik, tamane alun-alun panggon dolen rame-rame. Pahlawan trip dalan sejarah dhewe, panggen uwong wani mati gawe negarae. Mula ayo dieling kabeh ceritane, ojo sampe awak dhewe lali asale. Kota Malang ancen bois, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, bantengan jaranan